teman-teman ada yang mau tanya, silakan yuk. Langsung di unmute aja. Kalau nggak ada yang bertanya, saya percaya karena udah sangat jelas banget ya. Ya, yang apa yang dipaparkan sama Bro John tadi ya. Jadi pemahaman lama kita ya jadi jelas sekarang kita terinsight ya. Apa pemahaman kita yang asalnya logos itu apa, rema itu apa. Tapi begitu jelasnya, maka sampai sekarang waktunya Q&A pun nggak ada yang bertanya. Ya, Jadi luar biasa. Ya, Bro John luar biasa memaparkannya. Bro, ya, Pak mau Girsang. komen sedikit aja. Ya, silakan Pak Girsang. Terima kasih Bro, Bro John Thompson. Saya cuma mau menambahkan aja supaya kita tidak salah persepsi ya. Memang kan kita juga sering lihat penginjilan di mana-mana ya, ada brosur di mana-mana zaman dulu ya, yang pincang berjalan, yang sakit sembuh, yang mati bangkit, ya kan. Nah, hati-hati dengan kata-kata yang mati bangkit. Dalam perspektif yang saya pahami, yang mati bangkit ini bukan yang sudah dikubur bangkit ya. Tapi yang mati bangkit ini maksudnya setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam arti yang sebenarnya nih ya. Artinya dia menjadi mengerti gitu. Artinya dia menjadi mengerti dan memiliki ginosko dengan Tuhan sebetulnya. Dia ngerti, oh Kristus itu siapa gitu. Bukan yang mati bangkit, yang dikubur. Karena itu kan di satu aula dilaksanakan, dilaksanakan KKR gitu kan. Jadi kalau dikatakan yang mati bangkit, bukan yang dari kubur atau yang dari rumah sakit udah meninggal dunia dibawa terus bangkit. Nggak begitu juga gitu. Artinya yang mati bangkit itu yang artinya yang tidak mempunyai relasi, yang kehilangan kemuliaan Allah, dia bisa mengerti bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan dia juga bisa memiliki relasi yang intim dengan dia, mengenal dia. Saya kira itu aja tambahan supaya kita nggak salah mengerti. Thank you, thank you. Iya, iya. Buat teman-teman yang lainnya mungkin ada yang mau menambahkan, silakan yuk. Saya mau Pak komentar. Siapa ini? Oh, Pak JK. Silakan Pak JK. Ya, 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 ya. Saya senang mendengar pemaparan Pak John ini ya, luar biasa itu. Komentar saya begini, barangkali kalau salah nanti diluruskan. Bahwa logos itu adalah firman yang tertulis. Rema itu adalah firman yang hidup. Dia adalah Kristus, dia adalah Anda dan saya. Saya pikir begitu. Selanjutnya eh, ada pertanyaan di dalam hati tapi saya jawab sendiri. Dapatkah seseorang melakukan sesuatu yang dia tidak tahu? Nah, ini pertanyaannya. Karena saya agak kagum juga membaca di WhatsApp atau di laptop barangkali juga orang-orang Muslim ya menghafal itu luar biasa mereka. Semua dihafal. Satu buku dihafal. Bahasa Arab lagi. Tulisan Arab lagi. Kita bahasa Indonesia belum tentu menghafal satu satu bab luar kepala. Nah, apa yang mau dilakukan? Nah, ini komentarin. Nanti kalau salah ini diluruskan. Karena secara prinsip saya yakin juga kalau kita tidak mempercayai apa yang tertulis, apalagi yang tidak tertulis. Jadi, walaupun Rema itu mungkin lebih dasar daripada logos, tapi logos itu openingnya dong, jalannya dong. Sebab kalau yang tertulis pun kita tidak pernah dengar atau kita tidak tahu, lalu bagaimana melakukannya? Atau kita tahu lalu lalang, tapi Alkitab telah berjanji. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tapi tekanan di gereja saya dengar selalu yang melakukannya. Apa yang dilakukan kalau dia tidak tahu? Dia merasa tahu, bukan merasa tahu. Pengetahuan bukan di perasaan, di pikiran deh. Tapi dia tidak tahu di pikirannya. Tapi dia rasa kalau orang ngomongkan, dia tahu. Tapi kalau disuruh dia mengucapkannya nggak tahu karena memang dia tidak tahu. Lalu apalagi melakukannya? Karena mereka tidak memeliharanya atau merenunginya begitu. Jadi di dalam
Matius barangkali dikatakan bukan melakukan, tapi berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Memeliharanya, merenunginya, baru melakukannya begitu. Mengucapkan lalu melakukannya begitu. Jadi supaya kita boleh hidup sama seperti Kristus telah hidup menurut pemaparan Pak Johnson tadi. Kristus hidup oleh firman Allah yang ada di dalam dirinya, oleh Bapa. Kita juga harus hidup dengan oleh Kristus yang ada di dalam kita. Itulah sehingga CCM ini mempopulerkan Christ in you and me. Jadi kalau nggak begitu bagaimana? Coba, kalau kita hidup oleh Kristus, bagaimana caranya kalau nggak ada pegangan firman yang tertulis? Apa yang mau dilakoni? Atau kalau ada sudah tertulis kita hafal 1, 2, 3 ayat, kalau kita belum merenunginya dan memahaminya, enggak mungkin dilakukan. Nah, ini komentar Pak Moderator. Kalau salah nanti kan ini namanya forum diskusi supaya diluruskan lah. Begitu aja, banyak hal yang perlu dipertanyakan. Terima kasih. Iya, iya, sama-sama Pak JK. Nggak masalah ya. Kalau menurut saya itu berbeda itu indah sih. Ya. Perbedaan Iya, itu, betul. perbedaan itu buat saya itu indah banget. Ya, Banget, banget. seperti Saya juga. seperti halnya di dalam diri kita sendiri, satu tubuh kita sendiri, nggak ada yang sama, berbeda. Betul. 5 jari kita, contoh 5 jari kita aja, ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, bentuknya nggak Masing-masing ya. sama. Oke. Coba bayangin aja kalau 5 jari kita ini bentuknya sama, ibu jari semua. Oke, Pak Frans. Setuju. Baik. Ya, ayo Komentar silakan mau ditanggapin Bang John. Yes, siap Pak Frans. Thank you Pak Sipayung Ya. sudah menangkap benang merahnya. Di awal tadi saya sudah dudukkan bahwa yang tertulis itu tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Amin. Itu berguna untuk mengajar, untuk menasihati, untuk memberitahukan kesalahan. Di situ saja fungsinya. Ya. Tapi jangan sekarang saya memahami, mengenal bahwa logos bukan firman yang tertulis. Karena Bukan. firman itu kalau dikatakan bahwa pada mulanya adalah logos itu bersama-sama dengan Allah, dan logos itu adalah Allah, dia tidak akan bisa diwakili dengan yang tertulis. Okay. Makanya dari dulu sampai sekarang pun Allah itu ingin didengar. Maka ketika Yesus mengajarkan tentang katakanlah perumpamaan, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya. Itu juga dengan wahyu, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Artinya apa? Logos ini bisa bersuara. Logos itu adalah perkataan. Dalam tanda petik perkataan. Perkataan inilah yang menciptakan langit dan bumi. Dia perlu didengar. Dari dulu Allah menginginkan adalah orang yang mendengarkan dia. Dia bahkan tidak menyuruh sebenarnya makanya perjanjian lama itu kan ada tertulis juga sih bahwa bukan persembahan korban bakaran, korban sembelihan yang kuingini, firman Tuhan. Tapi yang kuinginkan adalah dengarkanlah suaraku. Artinya, logos itu adalah pribadi. Sekali lagi, logos adalah pribadi. Makanya, pemahaman kita kalau nyampe pada siang hari ini, sekarang kita sudah berubah channel. Ketika ada logos, ketika kita tahu firman itu adalah pribadi. Penghormatan kita akan berubah. Perlakuan kita akan berubah. Dan kita akan siap mendengarkan bahwa logos itu tinggal di dalam kita. Dan dia butuh didengarkan. Dia perlu menyatakan diri. Dia tidak cukup hanya sekedar logos. Logos ini ketika dia tinggal di dalam kita, lalu dia berbicara, lalu kita mengerti, yang Pak Sipayung tadi, bagaimana kita mengerti? Memang betul Pak, yang paling penting sekarang ini adalah mengerti. Mengerti dalam arti mengenal ya, kualitas mengenal. Gitu. Jadi sebab kalau hanya mengetahui ayat-ayat tertulis,
Udah banyak sekali, Pak. Bayangkan, Pak. Berapa saya tidak sedang mengatakan bahwa pengetahuan itu tidak penting, bukan pula ya. Dudukkan pada proporsinya. Ya kan? Bayangkan, Ya. Pak, dari dulu orang Israel juga gitu, membuat yang sekarang ini saya bilang, membuat STT lah, apalah. Tapi kalau hanya tinggal di situ, tidak masuk kepada melihat, mengenal bahwa Logos itu adalah pribadi, yang adalah Kristus, yang notabene adalah Kristus, wah, itu kita akan terkotak di dalam kotak. Kita terparkir. Kalau kita tidak maju lebih jauh bahwa firman itu adalah pribadi. Dan pribadi ini, Pak, pribadi ini, teman-teman semua dan saya juga, bahwa pribadi ini, itulah dia mau tinggal di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengenal dia kalau dia tinggal nunjau di sana? Nah, itu kata Pak yang Pak Sipayung mau katakan, bukan? Bagaimana kita mengenal dia kalau kita tidak mengetahui apa yang, katakanlah apa yang menjadi logos yang tertulis, yang saya ganti sekarang. Bagaimana kalau kita mengenal dia kalau dia tidak tinggal di dalam kita? Ya. Nah, logos itu telah tinggal di dalam kita, tapi jangan berhenti sampai situ. Dia mau menyatakan diri, dia mau berbicara, dia mau berkomunikasi, dia mau berintimasi, dia mau ginosko dengan kita, dia mau berkasih-kasihan, dia mau seperti mempelai pria dan wanita menjadi satu kesatuan, dia mau menjadi satu dengan tubuhnya, itulah kita. Dan sebenarnya, kitalah remanya Tuhan, kalau boleh saya katakan langsung to the point. Boleh. Dia yang di dalam kita itu, kalau hanya sekedar dia di dalam kita titik, itu logos. Yes, dia besar, dia berkuasa. Tapi kalau tidak bermanfaat, tidak menjadi dalam tanda petik di dalam kita, dia nggak ada apa-apanya, boleh bilang. Tapi dia itu, karena dia yang menyingkapkan dirinya kepada kita, Pak. Kalau kita baca kisah daripada Paulus dan murid-murid, dia menyatakan dirinya. Contoh begini, Pak. Contoh begini. Murid-murid itu 12 murid, yang satu berkhianat, kan di bawah didikan daripada Yesus, ngajar langsung loh, secara verbal langsung loh, Yesus dan murid-murid. Tapi apakah murid-muridnya itu menjadi pribadi yang diinginkan Tuhan ketika mereka bisa belajar langsung kepada Yesus? Tidak, Pak. Tidak. Enggak juga. Karena mereka lari kok. Ketika Yesus disalib pada lari. Kita juga sama. Kalau kita hanya mengetahui secara verbal, memahami secara verbal, ayat-ayat, kita sekolah, hanya verbal, dalam tanda petik hanya verbal, tidak masuk lebih dalam kepada pengenalan, kita juga bisa mengkhianati Yesus. Tapi, once ketika murid-muridnya, makanya dia bilang, adalah lebih berguna jika aku pergi. Tapi dia tidak pergi kemana-mana. Dia sungguh datang dalam roh kepada kita semua, menyatakan dirinya, menjadi satu dengan kita. Itulah Christ in you, sesungguhnya itu, kalau tidak dielaborasi lebih jauh mengenal kita, Christ in you, the hope of glory, kalau dia, tidak menyatakan dirinya kepada kita, dan kita juga tidak ada di dalam dia. Makanya saya bilang tadi, pernyataan Yesus yang bilang, bahwa barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, dia pasti berbuah. Pasti melakukan. Pasti berbuah. Kalau logos tinggal di dalam kita, sudah. Tapi kalau dia kalau kita tidak tinggal di dalam dia yang adalah rema, kalau dia tidak menjadi satu kesatuan, dia kita tidak bisa berbuah. Tapi puji Tuhan, teman-teman, itulah keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan adalah dia mau menyatakan dirinya dengan kita. Hanya dengarkanlah suaraku. Itulah sebabnya iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Gitulah jalannya. Orang benar hidup oleh iman. Nah, bagaimana kebenaran itu menjadi di dalam kita? Dia datang tinggal di dalam kita, supaya kita bisa mendengar dia 24 jam, kita belajar dari dia, muncul iman,
memerema di dalam kita, jadi di dalam kita, kita ini menjadi menjadi representasinya. Makanya ketika dia katakan bahwa ada ayat yang mengatakan, saya sambungkan tadi kepada Yakobus mengatakan bahwa hidup dan mati kita ditentukan oleh lidah kita, karena dia tahu suatu saat kita akan, firman yang menjadi manusia itu dan kemudian menjadi roh dan kemudian tinggal di dalam kita, firman itu akan menjadi di dalam kita, dan perkataan-perkataan kita pun akan menjadi perkataan-perkataan yang hidup. Bukan kita sebagai manusia, tapi dia yang berfirman melalui kita. Gitu. Ini dia apa yang terjadi. Nah, sambungannya kepada Pak Paruntungan tadi bilang bahwa apakah kita membangkitkan orang mati? Yes, secara yang paling Tuhan, yang tujuan Tuhan adalah membangkitkan orang yang mati di dalam dosa menjadi hidup. Tapi kalau penting, kalau perlu, kalau dalam satu kesempatan dan roh menyuruh bangkitkan orang mati secara jasmani, bisa juga, Pak. Bisa. Dan itu akan terjadi, ke depan ini akan terjadi, teman-teman. Dan saya pernah, teman-teman, gini. Ingat kisah ini, ingat kisah ada brother kita namanya Susanto yang mati tertimpa di hotel di di Puncak. Kisah yang berapa tahun yang lalu itu, yang yang di TV ribut itu kan, diberitakan tuh, di hotel dia tertimpa, dia pegang anaknya, dia peluk anaknya bisa hidup gitu. Nah, saya ditugaskan waktu itu menjadi mengurus, dan pembantunya juga meninggal kan, ada 2 orang pembantunya meninggal. Nah, sebelum meninggal pembantunya itu, karena dia kan orang full gospel nih, Susantonya ini. Satu kali, karena orang tua dari pembantunya ini jauh di Lampung, jadi saya mau tidak mau saya menjadi mewakili dia gitu untuk tanda tangan, karena dia ada di ruang ICU, teman-teman. Nah, ini saya tiba-tiba teringat. Orang ini sebenarnya sudah secara sudah mati, Pak. Secara sudah mati gitu. Kalau dilepas itu alat-alat itu udah mati. Lalu saya dipanggil gitu, masuk ke ruang ICU. Pak, ini sudah kritis gitu. Jadi memang sedang dipacu jantung dengan alat listrik itu. Dia gitu ya, si Mbak ini gitu. Udah mati. Padahal saya waktu itu sedang berkomunikasi dengan keluarganya, sedang menuju dari Lampung ke Jakarta. Karena heboh pada saat itu kan. Itu seluruh Indonesia tahu lah kisahnya. Kalau teman-teman ingat gitu ya. Nah, saya bilang gini dalam hati saya. Pada saat itu gitu ya, Pak. Saya kan sudah janji kepada keluarganya bahwa kami akan baik-baik merawat atau mengobati, karena orang itu, keluarganya itu sangat prihatin sekali kalau keluarganya meninggal gitu ya. Nah, pada saat itu, Pak, ini kisah tentang membangkitkan orang mati. Saya ada suara gitu ya. Ya, kamu punya kuasa untuk ini gitu ya. Membangkitkan orang mati. Pada waktu itu saya masih polos gitu. Ya kan? Jadi dokter bilang, mohon maaf Pak, ini sudah diusahakan mati, udah bunyi begitu, teman-teman. Lalu saya waktu itu dalam hati saya ada suara, doakan dia, gitu ya, doakan dia. Lalu saya permisi ke dokternya, ada dokter, ada perawat gitu, ada 3 perawat, kan biasalah kalau orang mati kan ini, karena cuma saya satu yang bisa masuk ke dalamnya. Dokter, izinkan saya berdoa orang ini. Boleh nggak saya berdoa? Boleh, Pak. Saya berdoa waktu itu. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dan seterusnya. Saya berdoa, dokter minta maaf. Boleh nggak sekali lagi dipompa gitu ya? Sekali lagi dipompa, pacu jantung gitu. Karena memang udah mati, udah disuruh siapkan. Udah mau dirapikan, teman-teman. Karena saya mau bertanggung jawab kepada orang tuanya yang datang 2 mobil dari Lampung ke Jakarta gitu.
Saya udah minta Tuhan, setidaknya Tuhan sampai orang keluarganya datang, bolehlah dia hidup gitu. Hanya itu permintaan saya waktu itu. Lalu saya doa, saya kuat-kuat ngomong di situ, bangkit gitu ya. Lalu saya minta kepada dokter itu, dokter boleh nggak pacu jantung sekali lagi? Ya, padahal udah digulung gitu ya. Ya karena permintaan saya, karena mereka tahu bahwa saya ini sebenarnya hanya orang yang peduli gitu ya. Dicolokkan lagi, lalu dipompa lagi, beb, gitu. Sekali, 2 kali, 3 kali, teman-teman, orang itu hidup lagi. Sambil saya berkata, bangkit gitu. Nah, ini kisah sederhana yang saya itu perlu juga. Itu hidup, teman-teman. Dan puji Tuhan, berapa hari saya waktu itu tidak tidur, saya pulang, bilang kepada keluarganya, saya pulang dulu, nanti ini keluarganya datang, keluarganya ketemu. Orang itu hidup, teman-teman. Walaupun siang atau sore hari meninggal gitu ya. Tapi permintaan saya itu bisa, teman-teman. Tapi saya percaya yang paling penting bukan itu. Betul kata Pak Giresan. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah menghidupkan orang yang mati di dalam dosa, karena sesungguhnya jika tidak ada logos dalam kehidupannya, dan logos ini tidak menjadi hidup di dalam dia, orang itu mati. Iya kan? Kita juga mati kalau sebelum firman itu hidup di dalam kita. Karena yang hidup itu cuma firman. Maka dikatakan, akulah hidup. Kalau hidup itu ada di kita jadi hidup. Nah, itulah tujuan kita. Benar sekali. Tapi kalau penting gitu, kalau perlu, kalau diperintahkan, kalau ada kontak yang lumpuh berjalan ini, tapi nggak boleh dijual, teman-teman. Tapi memang benar, sekarang ini dijual kayak gimana gitu ya. Jadi orang mencari mukjizat, bukannya mencari Kristus sang hidup gitu. Nah, ini salah satu yang Tuhan mau rubah juga, yang saat-saat ini. Makanya yang paling penting adalah kebenaran. Kalau logos itu hidup di dalam kita yang sekaligus rema, itu seperti mata uang, teman-teman. Logos dan rema itu mata uang gitu. Iyalah. Ya. Setuju. Iman dan pengharapan itu mata uang gitu, teman-teman. Karena iman kalau tanpa perbuatan dia bukan iman. Gitu. Kalau kita mengerti dalam pewahyuan yang Pak Sipayung bilang tadi, kalau kita mengerti pasti kita melakukan. Ya. Nah, kira-kira gitu deh. Pak Frans. Oke. Terima kasih atas kesaksiannya juga. Oke, saya tambahkan bisa, Pak Pran? Ya. Oh ya. Saya tambahkan dikit. Iyalah. Pak Suhanda ya. Oke, silakan Pak Suhanda. Ya, kadang-kadang kita terpaku dengan mengatakan hafal ayat. Ya. Anak-anak Israel, anak-anak Taurat dari kecil dididik sehingga mereka juga hafal ayat gitu ya. Jadi kadang-kadang kita terpaku dengan hafal ayat, banyak hafal ayat, melawan setan dengan ayat-ayat. Apakah ini yang dikatakan yang sesuai dengan apa yang Tuhan ingin gitu kan? Jadi mereka hafal ayat dan mereka menghafalnya dengan pikiran. Dan ayat itu ada di pikiran mereka, yang mereka mengatakan dengan pikiran mereka yang hafal, mereka mengalahkan dengan ayat-ayat itu untuk melakukan segala sesuatu, mau setan, mau problem hidup, dan lain sebagainya. Apakah ini sebenarnya Tuhan inginkan? Karena kalau kita lihat firman Tuhan yang kita mau hafalkan dari PL sampai PB, berapa ratus? Dan apakah itu yang mendapatkan kita hidup yang kekal, gitu kan? Jadi, apakah juga firman yang kita hafal bisa menyingkapkan rahasia Kristus? Itu firman yang tertulis. Bisa nggak menyingkapkan rahasia Kristus? Nah, di sini yang kita harus ubah pemikiran kita. Firman yang tertulis dikatakan mematikan, bagaimana bisa menghidupkan kita? Gitu. Jadi firman apapun yang kita hafal beratus-ratus ayat tidak dapat menghidupkan kita. Juga tidak bisa mengalahkan problem-problem apapun yang ada di dunia ini.
Hanya pengalaman orang bisa mengatakan, iya, iya, bisa, bisa, bisa. Karena segala sesuatu bisa aja, karena kebetulan gitu ya. Karena terjadi sesuatu. Tapi kalau menurut sebenar-benarnya, firman itu yang tertulis tidak bisa menyingkapkan Kristus. Tetapi logos, sang firman, firman yang hidup, yang ada di dalam kita, ini yang kita harus sampai dia ada di hidup kita. Nah, bagaimana? Nah, ini yang mesti dipelajari, dimengerti bagaimana firman hidup Kristus itu bisa ada di dalam kita. Nah, dialah yang nanti yang menuntun menyingkapkan segala sesuatu melalui kalau kita baca firman yang tertulis. Nah, ini harus kita bisa membedakan firman yang tertulis dengan firman yang hidup. Sehingga tidak ada lagi perkataan dalam kita, oh saya harus hafal, saya tidak hafal. Jadi apa yang kita lakukan? Loh, kita hidup bersama dia, itu yang kita lakukan di dalam hidup ini, kita hidup bersama dia. Amin. Kita melakukan kehidupan bersama dia. Bukan saya yang melakukan ayat-ayat. Ya, berarti itu pribadi saya. Jadi inilah kadang-kadang ya, firman hidup itu memang harus ada terlebih dahulu sehingga kita tersingkapkan. Kalau tidak, kita hanya pemikiran manusia dengan otak pikiran kita untuk menghafal dan melakukan segala sesuatu dengan hasil pikiran kita. Jadi bisa membedakan lah. Jadi jangan sampai firman tertulis dihafal untuk akhirnya bisa berbuat sesuatu untuk kita. Nah, itu semua agama melakukan itu soalnya. Dan firman-firman untuk melakukan, untuk bekalnya, bekalnya di hidupnya. Oke, terima kasih. Ya. Iya. Langsung ya Pak, langsung ya. Langsung. Izin saya langsung ya, karena saya mau ini teman-teman. Waktu. Dua hal. Namanya Pertama, diskusi. Nyambung tadi ya, nyambung tentang mukjizat tadi ya. Saya kan mau ke Medan nih, mau ke tebing tinggi tepatnya, mau mengunjungi mama saya. Bulan yang lalu mama saya itu kritis, ternyata jatuh di kamar mandi kritis, dan saya ketemu dokternya bahwa sudah tidak ada juga harapan karena pendarahan di sebelah kanan lebar, sebelah kiri ini gitu. Nah, sebenarnya udah berapa kali mama saya ini mengalami mukjizat lah gitulah ya kan. Dan waktu saya datang, keluarga saya sudah ngumpul, udah pada bawa jas, sudah pada orang juga bilang ya sudahlah, udah umurnya juga sudah 84, jalan 85. Tapi ada kesan di dalam saya gini. Itulah teman-teman. Karena firman itu berbicara gitu ya. Dia tuh, makanya firman itu kan dikatakan seperti pedang bermata dua gitu. Dia berbicara tajam. Maka firman itu dipersonifikasikan. Maka firman itu adalah pribadi. Logos itu adalah pribadi yang Pak Suhanda bilang tadi. Nah, lalu saya berkomunikasi lah, katakan demikian ya. Tuhan, ini belum siap nih. Belum siap nih mama sudah pergi. Dia sih, mama saya nggak takut dengan kematian. Tapi saya, Tuhan, ini belum siap. Bisa nggak nih ya? Baikkah kalau aku meminta umur mama diperpanjang gitu ya. Nah, dengan lalu kesan gitu ya yang saya yakini bahwa itu juga firman ya. Ini bisa gitu ya. Tidak ada yang mustahil gitu ya kan. Nah, karena ada reason, ada alasan, bukan minta begitu saja. Mukjizat ini kan bukan secara royal, bukan itu maksud saya. Tapi secara kasuistis bisa kita minta, teman-teman. Lalu ada kesan, yes, bisa gitu ya. Lalu saya permisi kan datang dari Jakarta, langsung saya ke rumah sakit, langsung ke ICU, teman-teman. Dan itu sudah tekanan darahnya, bayangkan tekanan darah itu 80 per berapa gitu ya. Memang sudah nggak ada harapan, teman-teman. Lalu sudah tidak sadar, koma lah gitu ya, sudah koma. Saya masuk, teman-teman, ada abang saya juga. Lalu dalam perjalanan yang berkomunikasi yang tadi itu di jalan, teman-teman, saya dapat firm gitu di dalam hati saya. Saya berdoa kuat, teman-teman, di ruang ICU. Aku bilang, dalam nama Tuhan Yesus, ya, saya berdoa untuk mama, punya waktu, punya ini, mama sehat dan seterusnya. Teman-teman, ya puji Tuhan, mama saya sekarang sudah bisa berjalan.
Tadinya pikiran manusia berkecamuk. Ya, bayangkan itu. Tapi itulah firman itu tenang, teman-teman. Sama saya sekarang berjalan, makanya saya datang sore ini, saya datang pergi lagi ke Medan itu untuk apa namanya? Memang saya minta waktu kepada Tuhan supaya saya apa ya, kepada orang tua saya hormati apa gitu ya. Nah, itu Tuhan berikan gitu ya. Nah, itu satu tentang sambungan tadi mukjizat. Jadi bisa, teman-teman. Jangan putus harapan, jangan takut menjalankan ini. Hidup dan mati, yes, ya, nggak apa-apa. Mati juga adalah keuntungan, ya kan? Nah, kalau kita hidup untuk melayani. Oleh firman itu kita tidak takut mati. Lalu yang kedua, yang Pak Suhanda bilang, benar sekali, teman-teman. Pak Wilson sangat baik menyampaikan ini, dan Pak Girsang juga, dan teman-teman yang lain. Perumpamaan pertama dari kerajaan Allah itu adalah perumpamaan menabur benih. Ya. Nah, sebenarnya di perumpamaan ini adalah pola, cara Tuhan untuk menjadikan firman ini hidup di dalam kita. Kan? Karena perumpamaan ini, langsung to the point, adalah tentang mendengar, teman-teman. Lagi-lagi, firman ini harus didengar. Barang siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar. Selalu Yesus bilang gitu. Di Wahyu juga dikatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar. Di kitab perjanjian lama juga bilang, bukan persembahan korban bakaran, bukan korban sembelihan. Hanya satu yang kuminta kepada orang Israel. Dengarkanlah suaraku. Artinya, di dalam sini saya melihat pola. Bagaimana logos itu menjadi di dalam kita, logos dan rema itu satu kesatuan menjadi di dalam kita. Adalah melalui mendengar, melalui mengerti. Balik lagi ke Pak Sipayung tadi, Pak Suhanda melengkapinya. Mengerti. Bukan menghafal ayat-ayat. Bukan, teman-teman. Tapi bagaimana firman itu diwahyukan. Sebenarnya ketika firman itu terwahyu, itulah kedatangan Tuhan bagi kita sebenarnya. Iya kan? Dia itu sedang datang mewahyukan dirinya. Menyatakan dirinya, dia mengunjungi diri kita. Itulah kedatangan Tuhan. Dan dia mau datang setiap hari, teman-teman. Dia mau berkunjung kepada kita. Kita mau dia mau merubah pikiran kita ini. Kalau kita mendengarkan dia, kita akan berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Kuncinya adalah mendengar. Itulah relationship. Itulah intimacy. Itulah hubungan, dan itulah ginosko sebenarnya. Thank you, Pak Suhanda. Udah melengkapi. Lanjut. Kembali ke moderator ya. Iya, yuk, makasih. Ya, teman-teman, waktu jualah yang memisahkan kita ya. Loh, baru 2-3 orang. Oh iya. Pak WP mungkin mau ngomong tuh. Ya, buktinya jam 12 sudah berakhir ya. Sedikit waktu Pak Frans sebelum Iya. sebelum Brother John jalan ya. Iya. Silakan. Thank you Brother John. Waktu buat teman-teman. Silakan Pak Wilson. Ya, terima kasih. Seperti tadi yang Pak Frans katakan, ini harinya sharing itu terinsight. Wah, saya terkesan dengan kata-kata terinsight dari apa yang di-sharingkan oleh Brother John. Jadi ingat-ingat teman-teman, salah satu inti dari message ini tidak lain dari tadi uraian apa itu logos, dari mana, dan Kristus itu siapa, dan semuanya come to the point. Jadi jangan lupa bahwa apapun, Christ is really the center. Kolose 2 pun juga mengatakan segala yang lama-lama itu bayangan-bayangan, tetapi realitanya adalah Kristus itu, ya. Nah, pun juga Amen. Semuanya akulah dia, I am who I am. Bayangin, itu kan kata-kata yang paling sakral bagi bangsa Yahudi pada saat itu, sampai menyebutkan pun juga nggak berani. Jadi dengan berbagai ayat demi ayat, tertujunya akhirnya tidak lain adalah Sang Kristus itu sendiri. Dan itulah yang menjadi sentral. Dan gini, bagi saya, kalau kita fokusnya kepada Kristus, wow, it's so much easier.
Yes, Dulu, yes, yes. dulu I got confused. Kadang-kadang, oh ini gimana nih, kok begini, gini. Jadi banyak arah yang perlu kita tengok kanan, tengok kiri, dan sebagainya kalau istilahnya. Nah, sekarang ini dengan paparan ini hari sekali lagi mengkonfirmasikan semuanya ini. Jadi kita ini betul-betul untuk mendalami, terinsight tadi yang dikatakan itu, asal kita tidak lain, yaitu segalanya itu akhirnya terfokus kepada Sang Kristus itu sendiri. Dialah aku, ini adalah dianya ini. Ya udah, kita tidak ragu-ragu. Kita dengan confirmation yang baik bahwa pegangan kita itu begitu solid dan begitu baik untuk mengenal Ginesko, mengenal lebih tentang siapa, tentang dia. Jadi tinggal kita cari tadi yang dikatakan, alurnya, benang merahnya, dan semuanya ini itu semuanya sudah terbentuk dengan baik untuk mengarah ke sana itu semua gitu ya. Nah, inilah hal-hal yang saya ingin tambahkan aja supaya kita tahu bahwa kita tidak terombang-ambingkan bagaimana, Yes. tapi betul memang logos, rema, dia ada di dalam kita ada di dalam dia, ini sudah menjadi Ya. satu kesatuan yang Betul. menjadi satu yang hidup, yang namanya hidup itu pasti bergerak, ya kan? Terus kemudian Interaksi. baik dalam pemikiran, pernyataan, tulisan atau Ya. apapun. Nah, ini semua sudah blending menjadi satu yang tidak terpisahkan, dan memang dia itulah yang hidup di tengah-tengah kita. Thank you. God bless. Yes, yes. Iya. Ya. Ya, makasih Pak Wilson. Wah, lebih jelas lagi. Ya, teman-teman, sebelum saya akhiri, mungkin saya perlu ingatkan kembali buat teman-teman semuanya ya. Jangan cari waktu luang. Saya harapkan teman-teman meluangkan waktu untuk hadir besok siang pukul 14.00 WIB. Kalau teman-teman cari waktu luang nggak akan punya teman. Beneran nggak akan punya teman. Tapi kalian harus meluangkan waktu untuk hadir esok siang pukul 14.00 WIB. Ya, akhir kata mungkin saya mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati kalian semuanya ya. Kembali saya kembalikan untuk doa penutup dan mungkin ada pengumuman lainnya. Saya serahkan ke Pak Girsang. Silakan Pak Girsang. Oh, terima kasih. Pertama sekali ya tentu terima kasih sekali teman-teman CCM semua mengucapkan terima kasih yang hadir ya, semua yang hadir di CCM. Terima kasih kepada Bro John Thompson atas penjelasan dan semua yang sudah diceritakan ya, yang membangun setiap orang yang mendengarnya. Cuma ada tambahan satu, seorang sering berkata, Kak, melakukan firman, ya kan? Melakukan firman ini hati-hati, firman yang mana? Begitu banyak banget firman. Bingung mau yang mana dilakukan, ya kan? Kemudian iman tanpa perbuatan mati, katanya kan gitu ya. Nah, yang mana ini? Kalau perbuatan baik, orang Hindu, Buddha, ya ateis itu jauh lebih baik kalau perbuatan baik ya. Tapi perbuatan atau melakukan firman yang dimaksud di sini adalah menghidupi sang firman yang hidup itu sebetulnya. Menghidupi sang Kristus itu dalam hidup kita. Inilah melakukan firman yaitu sebetulnya. Bukan buat itu, buat ini, pergi ke sana, pergi ke sini, bukan itu sebetulnya. Nah, pergi ke sana itu udah urutan-urutan berikutnya gitu ya. Tapi yang pertama adalah melakukan firman adalah menghidupi, karena Alkitab berbicara fokus kepada hal yang sifatnya rohani. Jadi, manusia baru kita, manusia roh kita inilah yang bersatu ginosko dengan Kristus, menghidupi sang Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Nah, dalam keintiman itulah nanti baru ada gerakan, ya gerakan-gerakan berikutnya. Oh, ke sana, mungkin suruh ke rumah sakit, mau kemana silakan aja. Itu udah berikutnya. Tetapi menghidupi firman itu adalah menghidupi sang Kristus itu dalam hidup. Ini yang penting, iman tanpa perbuatan mati. Jadi kalau Kristus nggak hidup dalam kita, ya iman kita mati, gitu maksudnya itu.
Jadi iman tanpa perbuatan mati adalah kalau kita tidak menghidupi sang iman, sang Kristus dalam hidup kita. Maka Kristus itu ya mati, nggak ada apa-apanya dalam kita gitu. Firman dia mati, iman kita itu mati gitu. Nah itu sebagai tambahan. Oke, kemudian esok itu teman-teman sekalian, itu ada teman M ya. Jadi itu ada 30-an orang teman M ingin ngajak diskusi begitu ya. Saya bilang bukan debat, tapi memang kalau besok ada waktu silakan. Kemudian the next week tanggal seminggu berikutnya lagi kita akan cerita juga sama teman-teman itu tentang apa namanya Pancasila, tentang nasionalisme Indonesia begitu ya. Jadi kalau nanti bisa hadir, nah mungkin akan bisa bantu-bantu jawab apa yang bisa jawab gitu dengan atas pertanyaan-pertanyaan teman kita kan tidak semua pertanyaan bisa saya jawab sendiri gitu ya. Teman-teman bisa bantu. Saya kira gitu teman-teman sekalian dan sebelum diakhiri mari kita tundukkan kepala kita berdoa teman-teman sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap puji syukur dan berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan pagi sampai dengan siang hari ini. Dengan diskusi-diskusi yang ada, kami bertambah dicerahkan Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau sendiri, Roh Kudus yang memberikan pencerahan kepada setiap hati pikiran kami. Sehingga kami benar-benar bisa menghidupi Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga benar-benar kami dimerdekakan oleh kebenaran itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami aminkan kami semua bersama dengan keluarga, anak cucu semua kami aminkan kami sehat Tuhan. Dijauhkan dari segala kuman penyakit. Dan kami aminkan juga apapun yang Tuhan percayakan yang kami kerjakan sehari-hari. Maupun dikerjakan oleh anak cucu kami. Kami aminkan semua Tuhan berkati dan berhasil sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga percaya dan Engkau memelihara kehidupan setiap kami kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berdiri Tuhan. Sehingga kami juga bisa menjadi inspirasi kepada banyak orang. Terpuji namamu, sertai juga kami secara khusus berdoa untuk Bro John Thompson. Pakai dia luar biasa di dalam pelayanannya. Juga safe flight untuk dia ke Medan bersama keluarga, berkati dia, sertai dia. Juga berkati orang tua dari Bro John Thompson yang ada di kota Medan, sehingga dia mengalami pemulihan yang prima dalam hidupnya, dia bisa memiliki sukacita bersama dengan anak cucunya. Terpuji namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus bagi kita yang percaya katakan, amen, amen, amen. Amin, amin. Terima kasih Pak Frans. Amin. Yuk, Yuk, Pak John, terima kasih. Thank you, Pak John. Thank you. Semuanya Pak Heri. Pak Thank you, Wilson, Pak Pak Heri. Fran, Pak Baik. Frans. Pak Wilson, Terima kasih Pak Pak Sibayu. Mulyadi, Everyone. ya, Everyone. Pak Heri, Pak Ada yang Johannes, Pak Pak Sudiarjo, ya, Pak Jonathan. Pak Jonathan. Pak Gede. David, Yes. Ya, terima kasih. Di sini ada Demoda, teman-teman Kian, baru. ya, masih. Bro, kalau ada yang bisa teman baru bisa kenalkan dirinya, yang Ya, ini ya silakan. bisa. Itu ada teman-teman Gede. baru masuk kayaknya. Oke, Pas Cianjur nih ada ya. Deborah, Saya izin Ibu ya. Deborah Cianjur. ya, Ini Oke. ini Bro Yudi Mbak Kalimantan ya? Oke, Yudi ya, Kalimantan ya. Ya, Bu Dudi. Ya, ini Yudi Kalimantan atau mana ya? Mana tahu ada yang teman baru lagi Yudi. Oke, Oke, Yudi. Yudi. Ini Kalimantan atau mana ya, Bro? Ya, Bisa nggak kenalin, Bro? di oke. Ada Mr. D. Mr. Dan D. Mr. D, tolong dong iya. supaya kita kenal. Mana tahu ketemu di jalan. Tadi ada Ibu Rosa ya, apa siapa? Ya, Bu Ya. Rosa. Jadi, Mana udahlah. tahu bisa ngopi bareng. Iya. Teman-teman, siapa yang ada waktu mau ketemu ada teman itu pendeta yang di Cinere itu mau ngajak makan ngopi bersama di Citos ya di Citos. Gimana tuh? Gimana dan kapan? Ya lagi direncanakan itu. Jadi pendeta itu yang waktu itu setelah Bro WP pulang, dia masih bersama kita bertanya tentang kalau udah dikubur itu gimana. Kita beri penghargaan sebagai pendeta, kita bilang akan dibangkitkan kembali gitu loh. Itu yang ada 2 orang pendeta. Jadi ya mereka pingin tahu banget lagi. Jadi pingin ketemu untuk melanjutkan
diskusi-diskusi. Pendeta Franklin ya di Cenere. Terus ada lagi temannya Anthony dan dia akan bawa teman yang lain bro. Mau ngopi bersama, diskusi. Yang pasti dia tambah paham lah sekarang. Ya, Gitu. tapi kapan, di mana? Ke ke pertemuan di mall, itu sih. Alamatnya, Gitu. Zoom-nya lah. Gimana ini Bro Bro Jonathan, gimana kabarnya? Tadi bisa nangkap apa gimana Bro Jonathan? Ada pertanyaan lagi Mas Yan? Eh? Ya baik, terima kasih. Ini ya, Ya. ya. Kita juga senang lah Bro Jonathan itu sering bertanya gitu ya, karena kan kita sama dulu, kita puluhan tahun ada pada pengajaran-pengajaran yang lama ya. Sehingga Udah kita jadi, men. betul-betul mau belajar untuk apa? Renewing mind ya, pembaharuan pikiran kita. Dan ini juga saya baru dapat kiriman juga dari teman saya di Medan juga. Waduh, masih dia senang-senangnya ngusir setan terus nih. Ngusir setan, pelepasan ini, nunggu-nunggu Yesus datang kedua kali, oh macam semua dia cerita. Ya kita cuma ya memang masih di situ pemahaman yang kita nggak bisa bilang apa-apa ya. Karena proses ini masih berjalan panjang dalam perjalanan. Kalau nggak mau renewing mind memang agak lama, agak sulit. Gitu. Jadi memang CCM ini mengajak kita semua. Pertama ada the first step itu mau melakukan pembaharuan pikiran, renewing mind, sesuai dengan apa namanya Roma ya 12 ayat 1 dan 2 itu ya. Itu sih. Ya, Dan ya, kita juga mengalami proses itu, mau membarui pikiran kita sehingga yang lama-lama itu luntur itu jadi yang baru datang gitu. Kalau gelasnya penuh diisi isi lagi kan tumpah-tumpah terus ya kan. Nah, gelas kita ini harus agak kosong gitu, kosong ya, kosongkan. Artinya pembaruan pikiran itu artinya yang lama-lama harus di ini mau melepas yang lama, yang lama. Kalau semua dicampur aduk, nanti jadi Injil yang lain itu. Kira-kira begitu. Tapi ini ya teman-teman berharap betul Minggu bisa datang karena saya juga udah berbicara banyak sama dia dan dia mau belajar lah. Mereka mau ya walaupun kita nggak tahu di antara teman-teman yang 30 itu mungkin ada yang berbicara gimana, agak gimana kita juga agak tahu ya. Tapi kita udah berkata jangan debat tapi diskusi untuk mendalami. Kira-kira itu yang dari saya sebagai tambahan aja teman-teman. Ya, ya. Silakan. Atau Bro WP ada. Oh iya, sebagai informasi juga. Nanti ini bersama ini Bro WP akan berangkat ke tanggal 23 ya. Agustus akan ada pelayanan ke para pendeta. Jadi ada persekutuan para pendeta di Kota Ungaran. Ada sekitar 60-an sekian gitu ya. Nah, Bro WP akan jadi pembicara di sana pada tanggal 23. Dari pagi sampai diakhiri makan siang. Kemudian kalau jadi juga kita akan ada pertemuan di STT Salatiga. Ya, STT Salatiga di sana akan ada seminar dari pagi sampai sore. Nah, itu. Kemudian nanti menyusul kota-kota lain. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jadi itu aktivitas dari kita CCM ya. Karena sifatnya CCM ini kan lebih kepada penekannya pada pengajaran di samping kegiatan-kegiatan lainnya. Demikian sahabat-sahabat sekalian sebagai tambahan. Ya, thank you. Mohon dukungan doa teman-teman semua. Ya, puji Tuhan. Terus kalau Pak Yonatan mau ikut juga silahkan. Ayo. Ya, Puji minta Tuhan. schedule-nya Ya. siapa tahu kan saya dekat, siapa tahu bisa gabung ya kalau di Ungaran kemana itu. Bisa minta schedule-nya. Terima kasih Pak Oh Mustro. ya, nanti saya kasih Bro Jonathan. Ya. Puji Oh Tuhan. ya. Karena ini di depan Nah, para nanti pendeta-pendeta ya, hamba-hamba Tuhan di Ungaran. nanti luar kita biasa. bisa ngobrol-ngobrol banyak, Pak Yonatan. Ya, Ya. makasih, makasih.
Kalian nanti ikut hadir yang kalau ada seminar di STT itu, Bro Jonathan, di STT Salatiga. Kan itu dekat Ungaran juga itu. Ya. Thank you, thank you. Ya silakan, ada tambahan yang lain atau mau ditutup? Monggo. Ya, kalau nggak ada lagi kita tutup. Ya. Oh ya. Ya, oh ya, sebagai tambahan juga lagi, itu kita akan ada rapat ya. Teman-teman sekalian akan ada rapat dari Sinode GPK, jadi kita ada beberapa orang yang akan ada rapat di Kota Bandung ya. Berangkat tanggal 17, mungkin baliknya tanggal 20 atau apa. Jadi nanti kita ikut Zoom-nya dari Bandung. Dari Bandung gitu. Pembicaranya udah ada Pak, Sabtu depan. Pembicaranya kalau Bro WP perlu persiapkan kalau Dr. Heri berhalangan, tentu Bro WP yang naik bicara untuk tanggal berapa? 19 ya? Ya, 19. Minggu depan Bro, minggu depan. Bro WP. Khawatir Pak kalau Bro nggak bisa nih ada apa halangan atau gimana? Bro WP naik. Mestinya bisa lah Bro, coba ya. Coba aja. MC-nya sama moderator tetap Pak Frans ya, Pak Frans. Ya Pak Frans. Oke. Ya. Ya, thank you, bisa dilanjut. Kalau nggak ada lagi kita tutup. Ya, thank you ya semua. Thank you Bro Jonathan. Baik. Thank you Bro Frans. Thank you. Thank you. David Lesmana. Oh, Pak Mul. Pak Mul. Siang 14.00. Ya. Pak Suhanda, thank you. Yo. Pak Suhadi.